Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang dioda. Bagi yang pertama mampir di channel ini, silahkan di subscribe ya, bagi yang belum. Oke, dioda adalah komponen yang bersifat semikonduktor ya, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah saja dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi arus listrik bisa mengalir dari anoda menuju katoda, tetapi tidak bisa mengalir dari katoda menuju anoda. Ini prinsip dasar dari dioda. Coba kita cek di sini. Oke. Ya, bagaimana membedakannya? Itu garis membedakan antara pin anoda dan pin katoda. Itu kita tinggal lihat garis di sini. Di sini ada germanium dioda ya. Garis ini adalah katoda ya. Zoom ya. Ini adalah katoda, pin ini, dan pin ini adalah anoda. Oke, coba kita cek ya. Hidup ya. Arus mengalir dari anoda menuju ke katoda. Ya. Coba kita paksa arus, ya, paksa mengalir dari katoda menuju anoda. Ya. Tidak ada arus yang mengalir. Coba kita buktikan ya. Oke, coba kita balik lagi. Oke, jadi prinsip dasar dari dioda adalah hanya mengalirkan arus arah ya. Tidak mengalirkan arus sebaliknya, atau hanya memberikan arus maju, tidak bisa memberikan arus mundur. Itu secara umum ya. Lalu bentuk-bentuk dioda ya. Bentuk-bentuk dioda itu yang pertama adalah dioda biasa seperti ini. Ini adalah dioda germanium dan ini adalah dioda silikon. Ini sama-sama dioda biasa, memiliki dua buah kaki ya. Jadi hanya bisa mengalirkan arus arah dari anoda menuju katoda dan tidak bisa mengalirkan arus dari katoda menuju anoda. Dan ada juga yang namanya ini adalah dioda bridge ya. Fungsi dari dioda ini adalah untuk mengubah arus AC menjadi DC ya, fungsi dasarnya. Ini adalah 4 dioda ya, 1 2 3 4 yang dijadikan dalam satu komponen. Jadi 4 buah dioda dijadikan dalam satu komponen ya. Fungsi dasarnya sama juga untuk menyarahkan arus ya. Jadi arus AC bisa mengalir seperti ini ya. Ini ya, seperti itulah. Jadi arus bisa mengalir seperti ini ya, seperti ini, dari arus AC menjadi DC ya. Untuk konsep penyearah silahkan tonton video saya yang sebelah sini ya, silahkan diklik, di sana sudah saya jelaskan lengkap. Dan juga ada yang namanya dioda 3 kaki ya, dioda 3 kaki seperti ini. Nah, ini bagaimana ini menentukan mana kaki min ya, kaki plus dan kaki AC ya. Ini 4 buah kaki ya. Ini adalah plus, ini adalah min, ini adalah AC ya. Ini pin AC 2 dan ini adalah pin plus dan ini adalah pin min ya. Untuk jenis dioda bridge, 4 buah dioda dijadikan satu. Ada juga 2 buah dioda yang dijadikan satu seperti ini ya. Ini adalah 2 buah dioda yang dijadikan satu. Coba kita zoom ya, lambangnya seperti ini. Oke ya. Seperti ini lambangnya. 2 buah dioda yang dijadikan satu, 2 buah kaki anoda dan 1 buah kaki katoda. Ini biasanya digunakan pada power supply SMPS ya, atau trafo yang mempunyai CT ya. Jika trafo itu CT, lebih baik menggunakan seperti ini ya, di grounding langsung ke CT seperti itu. Kalau ini bisa juga CT, tidak bisa CT ya. Ini untuk trafo jenis non CT ya, 4 buah kaki. Kalau ini trafo jenis CT ya, untuk trafo CT seperti itu. Dan juga ada dioda yang memiliki 3 buah kaki ya, selain dari dioda seperti ini, atau orang menyebut itu dioda terkontrol ya. Ya, dioda yang punya fungsi sebagai pengendali, terkontrol, yang dikendalikan oleh kaki gate ya, kira-kira seperti ini ya.
Ini adalah bentuknya. Yang pertama ya, seperti ini. Arus ya hanya bisa mengalir dari anoda menuju katoda. Ya. Tidak bisa mengalir dari katoda menuju anoda. Tetapi pada kondisi ini ada syarat tegangan dari gate ya. Jika tegangan high, arus bisa mengalir. Tetapi jika tegangan low, arus tidak bisa mengalir. Ya kira-kira seperti itulah. Ya, hampir sama fungsinya ini dengan transistor atau MOSFET, tetapi ini lebih spesifik ya, seperti itu. Ini orang bilang biasanya ini SCR ya, Silicon Control Rectifier. Silicon Control Rectifier. Jadi pengendali arus penyearah terkontrol ya. Jadi dikontrol oleh pin gate ya. Ini dihubungkan ke tegangan digital atau tegangan analog ya. Dan ada juga yang bentuknya seperti ini ya, hampir sama dengan SCR, tapi ini biasanya untuk kontrol pada tegangan AC ya. Pada tegangan AC, ini pada tegangan DC. Ini triac namanya. Ya. Sama saja, ini bisa mengalirkan arus asalkan tegangan gate ini high atau low. Kira-kira seperti itu. SCR dan triac ya. Bentuknya 3 kaki seperti ini ya. Oke, seperti ini adalah dioda. Oke. Ada lagi yang namanya dioda LED ya. LED ini sesungguhnya adalah dioda ya, dengan lambang seperti ini. Ini cahaya ya, LIGHT ya, light. Jika diberi tegangan maju, LED ini akan menyala. Tapi jika diberi tegangan mundur, LED ini tidak akan menyala. Sama saja dengan dioda biasa ya, dioda biasa seperti ini, tetapi ini tidak bercahaya ya, sedangkan LED bercahaya. Jadi secara prinsip LED ini bisa digunakan sebagai rangkaian penyarah gitu kan, tapi tidak umum lah ya. Ada juga yang namanya dioda Zener ya, yaitu dioda yang memiliki karakteristik mengalirkan ya arus listrik ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberi melampaui batas ya. Jadi sama dengan dioda biasa, tetapi dengan ketentuan Zener ya, tadi ini dengan ketentuan jika tegangan itu di bawah tegangan kerja ya. Katakanlah di sini katakanlah di sini Zener 3,3 volt ya. Katakanlah di sini Zener 3,3 volt. Sama saja, arus hanya bisa mengalir dari anoda menuju katoda dan tidak bisa mengalir dari katoda menuju anoda. Tapi ini dengan kondisi tegangan tidak lebih dari 3,3 volt ya. Tetapi jika tegangan yang dipakai itu melebihi 3,3 volt ya, seperti ini 3,3 volt ya, jika Zener ini Zener 3,3 volt, arus akan bisa mengalir ya, bisa mengalir dari katoda menuju anoda jika tegangannya melebihi dari tegangan kerja dioda Zener 3,3 volt. Ya, ini biasanya berfungsi untuk kontrol MOSFET atau kontrol tegangan, dan juga penyarah ya, atau bukan penyarah sih, penurun tegangan ya. Ini kira-kira ini tegangan 12 volt ya, dan dioda ini terpasang terbalik ya. Katoda kita hadapkan ke sisi positif dan anoda kita hadapkan ke sisi negatif. Lain dengan rangkaian dioda yang umum ya. Katoda kita pasang ke anoda, kita pasang ke positif ya, anoda kita pasang ke negatif ya. Ini dibalik ya, katoda dihubungkan ke negatif. Di sini tegangan 12 volt ya, sedangkan di sini adalah Zener pada level tegangan 5,1 volt ya, 5,1 volt. Jadi di sini ya, arus tegangan akan berubah menjadi 5,1 volt ya, walaupun di sini tegangannya 12 volt. Karena ketika tegangan 12 volt, tegangan ini langsung drop ke arah sini ya. Jadi dioda dioda itu mengontrol tegangan ya untuk rangkaian seperti ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jika tegangan itu melebihi tegangan kerja 3,3 ya, pin katoda bisa mengalirkan arus menuju anoda. Jika tegangannya 5 volt, jika Zener itu tegangan kerjanya 5 volt, jika lebih dari 5 volt dari katoda menuju anoda, arus itu bisa mengalir ya, tergantung dari ukuran dari dioda Zener tersebut ya, seperti ini. Jadi fungsi dari dioda Zener adalah
ya meneruskan arus ketika arus tersebut melebihi dari tegangan kerja dioda Zener ya. Kenapa ya? Tidak mungkin ini di sini 12 volt sedangkan di sini Zener 5,1 volt. Ini bersifat seperti saklar ya. Ketika tegangan lebih dari 5,1 volt, arus ini akan langsung mengalir menuju ground ya. Jadi langsung drop tegangan itu ya. Ketika tegangan itu drop menjadi 5,1 volt, dioda ini berhenti bekerja sehingga tegangan akhir di sini akan tetap 5,1 volt tergantung dari nilai dioda Zener ya. Oke. Mungkin itu ya, nanti lebih spesifiknya kita bicarakan lagi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.